Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Oktavianti dengan NPM 214040204 ingin mempresentasikan mengenai penawaran tenaga kerja dengan prodi Ekonomi Pembangunan Lokal A5 dengan dosen pengampu Ibu Caritin Devi SE MSc dengan mata kuliah Ekonomi SDM atau Nah, di sini penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap gaji yang mungkin dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam teori klasik, sumber daya manusia pekerja adalah individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan, pekerja bebas menentukan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Berdasarkan teori ini didasarkan pada teori apa sih? Nah, teori konsumen. Dia mengatakan bahwa setiap orang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan sehubungnya dengan tantangan yang ada. Menurut G.S. Becker 1976, kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang leisure. Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi leisure menimbulkan penderitaan sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang diinginkan atau ditawarkan oleh tingkat upah dan harga yang diinginkan. Nah, di sini faktor-faktor penawaran tenaga kerja. Yang pertama, jumlah angkatan kerja. Nah, karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, lebih banyak pekerjaan yang tersedia daripada yang diminta. Ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak pencari kerja daripada pekerja. Jumlah pekerja yang diminta juga dikenal sebagai surplus tenaga kerja. Adanya surplus tenaga kerja menyebabkan angka pengangguran tinggi dan upah rendah. Dua komponen demografi masyarakat. Di antara jumlah populasi pada berbagai usia, populasi suatu negara atau perekonomian terdiri dari orang-orang pada usia kerja dan orang-orang usia luar kerja. Mereka termasuk dalam penduduk berusia lanjut dan anak-anak di luar usia kerja. Selain itu, kelompok orang yang pada usia kerja disebut tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri dari pekerja dan karyawan kerja. Angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang bekerja dan yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Sementara kelompok non-pekerjaan mereka yang masih sekolah atau mengurus rumah atau kelas penerima pendapatan dalam suatu perekonomian. Jumlah pekerja menentukan jumlah tenaga kerja. Jumlah yang lebih berangkatan kerja, penawaran tenaga kerja. 3. Partisipasi angkatan kerja. Teori alokasi. Waktu Becker menjelaskan bahwa pengaruh partisipasi angkatan kerja waktu menyatakan bahwa semua orang memiliki waktu untuk bekerja serta untuk melakukan aktivitas tambahan. Nah, di sini pengaruh tenaga kerja jangka pendek. Nah, di sini yang dibahas ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek yang pertama, pengaruhnya menentukan tingkat upah. Penawaran tenaga kerja jangka pendek akan mempengaruhi tingkat upah yang dibayarkan oleh perusahaan karena semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, maka semakin rendah tingkat upah yang dibayarkan. 2. Menentukan tingkat pengangguran. Penawaran tenaga kerja jangka pendek juga akan mempengaruhi tingkat pengangguran karena semakin banyak tenaga kerja tersedia, maka semakin tinggi tingkat pengangguran. 3. Menentukan tingkat produksi. Jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam jangka pendek akan mempengaruhi tingkat produksi perusahaan. Semakin banyak tenaga kerja tersedia, maka semakin tinggi tingkat produksi yang didapat oleh perusahaan. Yang keempat, menentukan tingkat inflasi. Penawaran tenaga kerja jangka pendek mempengaruhi tingkat inflasi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia berkorelasi positif dari tingkat inflasi. Yang kelima, menentukan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh penawaran tenaga kerja jangka pendek. Semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, maka semakin rendah tingkat kemiskinan itu tersebut.
kedua itu dari pengaruh jangka panjang. Yang pertama menentukan tingkat upah. Penawaran tenaga kerja jangka panjang akan mempengaruhi tingkat upah yang dibayarkan oleh perusahaan. Karena jumlah tenaga kerja yang tersedia berkorelasi negatif dengan tingkat upah yang dibayarkan oleh perusahaan. Menentukan tingkat pengangguran. Penawaran tenaga kerja jangka panjang memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan. Menentukan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang tersedia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang karena jumlah tenaga kerja yang tersedia sebanding dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Keempat, menentukan tingkat investasi. Penawaran tenaga kerja jangka panjang juga mempengaruhi tingkat investasi. Semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, maka semakin besar tingkat investasi yang dapat dicapai. Kelima, menentukan tingkat kemiskinan. Penawaran tenaga kerja jangka panjang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Semakin banyak tenaga kerja tersedia, maka semakin rendah tingkat kemiskinan itu terjadi. Nah, di sini saya membahas juga ada faktor penawaran tenaga kerja jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, baik untuk angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Akibat jumlah tenaga kerja yang tersedia akan meningkat seiring dengan jumlah penduduk tersebut. Kedua, struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk mempengaruhi penawaran tenaga kerja karena lebih banyak orang yang berusia produktif memiliki lebih banyak tenaga kerja. Ketiga, produksi. Produktivitas juga mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi berarti lebih banyak tenaga kerja yang tersedia. Keempat, tingkat upah. Jumlah penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Kurva penawaran tenaga kerja yang berslop positif menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja akan meningkat jika tingkat upah meningkat dan sebaliknya. 5. Kebijaksanaan pemerintah. Rencana pemerintah untuk belajar 9 tahun akan mengurangi jumlah tenaga kerja karena batas umur kerja akan lebih menjadi tinggi. 6. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat membuat seseorang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya jika pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, seorang istri harus bekerja atau seorang mahasiswa yang tamat sekolah tidak mau bekerja karena uang orang tuanya sudah mencukupi. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.